Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri ngaji dimanapun berada, masih sering menjadi pembahasan, masih menjadi perdebatan antar sesama saudara Islam mengenai menghadiahkan pahala pada orang lain. Oleh karenanya kali ini Al-Fakir akan berbagi tentang hukum mengirim pahala kepada orang lain dari beberapa ulama madhab ya. Jadi beberapa madhab mengenai pendapatnya mengirimkan pahala kepada orang lain. Menghadiahkan pahala pada orang lain terbagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah yang pahalanya hanya tertentu pada pelakunya, artinya tidak bisa diberikan kepada orang lain. Seperti masalah iman dan tauhid, ini nggak bisa diberikan pada orang lain. Karena itu tertentu untuk diri sendiri. Yang kedua, ibadah yang ulama bersepakat, sekali lagi ulama bersepakat bahwa pahalanya bisa ditransfer atau bisa dikirimkan kepada orang lain. Ini terjadi pada ibadah maliyah atau ibadah harta, misalnya seperti sedekah dan lain-lain ya. Itu bisa, sekali lagi sepakat ulama ya. Yang ketiga, ibadah yang ulama masih berselisih, masih khilaf ya, masih berselisih apakah pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang lain atau tidak. Nah, seperti bacaan tahlil, Al-Quran, puasa, sholat dan lain sebagainya. Berikut ini kami perhatikan ya, coba perhatikan bagian yang ketiga karena masih dalam perselisihan ulama menurut 4 madhab ini. Pertama, madhab dari Hanafiyah dan Hanabilah. Imam Hanafi dan Hambali berpendapat tentang sampainya pahala suatu ibadah yang dihadiahkan kepada orang lain baik masih hidup atau sudah meninggal. Jadi Imam Hambali, madhab Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat boleh ataupun sampai pahala, kiriman pahala kepada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Yang kedua, madhab Syafi'iyah, terjadi perbedaan dalam madhab Syafi'iyah sendiri. Pendapat Syafi'iyah ya terkait sampai dan tidaknya pahala dari ibadah tersebut. Jadi kalangan Syafi'iyah sendiri masih ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Sedangkan madhab Malikiyah ya, Malik berpendapat bahwa pahala ibadah seperti puasa, sholat, baca Quran dan lain-lain itu tidak bisa sampai pada mayit. Itu Malikiyah. Jadi bisa difahami ya teman-teman bahwa ulama Hanafiyah dan Hanabilah mutlak baik masih hidup ataupun tidak bisa sampai. Malik tidak sampai. Syafi'iyah masih beda pendapat. Antar ulama Syafi'iyah saja masih berbeda pendapat. Artinya ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak. Untuk zikir dan membaca Quran hukumnya adalah mukhtalaf, artinya perbedaan terjadi di antara ulama. Perbedaannya apa ya? Antara sampai dan tidaknya pahala ke mayit. Itu saja. Dan yang mengatakan sampai adalah pendapat mayoritas. Sekali lagi, yang mengatakan pahala baca zikir dan Al-Quran itu sampai kepada mayit, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Artinya lebih kuat. Doa yang dipanjatkan jelas bermanfaat bagi mayit. Dan kita tahu doa bacaan daripada sholat mayit itu kan Allahumma gfirlahu atau Allahumma gfirlaha. Sedangkan pahala dari sedekah berupa makanan dan lainnya, ulama sepakat terkait sampainya pahala yang dihadiahkan. Sekali lagi,
pahala sedekah dan lain sebagainya. Bentuknya maliyah, sepakat terkait sampainya pahala yang dihadiahkan. Demikian teman-teman, itu berapa pendapat tentang pahala yang dikirimkan pada orang lain, terdapat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.